Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hai, Assalamualaikum. Kali ini Depok Membaca Nyaring mengudara menemani teman-teman selama Ramadan. Pastinya dalam acara yang seru, yaitu 1 bulan mengenal Nabi dan Rasul. Mari kita dengarkan bersama. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini Kak Mega akan menceritakan tentang kisah Nabi Adam. Yuk dengarkan. Sebelum Adam tercipta, Allah menciptakan langit, bumi, termasuk isinya seperti gunung, laut, tumbuhan, hewan, bintang, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Selain langit dan bumi, malaikat dan jin pun diciptakan. Maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan Allah kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Lalu para malaikat bertanya, Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di bumi dan pertumpahan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih memuji Engkau dan menyucikan nama Engkau. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam ke dalamnya. Dan Adam pun kemudian hidup dan bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk bersujud atau hormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud, namun hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang dari perintah Allah. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah. Allah sangat murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut engkau tinggal di sini, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Allah menciptakan lagi seorang manusia yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam, yaitu seorang wanita yang diberi nama Hawa. Hawa ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan semua makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh makan buah huldi. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan semua keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk ke surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis lalu mendatangi Adam dan berkata, Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat warnanya, begitu indah dan segar bukan? Baunya pun sangat harum. Tentu rasanya sangat lezat. apakah kita boleh makan buah itu, Adam? Entahlah, tapi perkataannya nampaknya benar. Buah itu tampak lezat. Aku mau mencobanya. Kamu mau, Hawa? Adam yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah huldi dan memetik buahnya. Lalu mereka makan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan surga. Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian harus turun ke bumi yang telah lama membentang.
di sanalah segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Dengan bekal yang diberikan oleh Allah, Adam mulai mengolah alam sekitarnya. Ia menjinakkan domba untuk diternak, mengolah lahan pertanian, dan kebun buah-buahan agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan, Hawa melahirkan sepasang anak kembar, lelaki dan perempuan. Si laki-laki dinamakan Qabil, yang perempuan dinamakan Iklimah. Pada tahun berikutnya lahir kembali sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya akan menurunkan anak cucu yang berkembang mengisi bumi Allah. Menginjak usia dewasa, Allah memberikan petunjuk kepada Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Qabil dikawinkan dengan adiknya Habil yang bernama Labuda. Sedangkan Habil dikawinkan dengan adiknya Qabil yang bernama Iklimah. Inilah syariat yang ditentukan oleh Allah. Cara ini disampaikan Adam kepada putra-putrinya. Namun Qabil menolak mentah-mentah. Ayah, aku tidak mau menikah dengan Labuda. Labuda tidak secantik Iklimah adikku sendiri. Kenapa aku harus menikah dengan Labuda, ayah? Karena Qabil tidak mau menerima syariat itu, akhirnya Adam pun memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang menentukan masalah itu. Habil mempersembahkan seekor kambing, sedangkan Qabil mempersembahkan gandum. Dengan berdebar-debar mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian tampak api besar menyambar kambing persembahan Habil. Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, walau dalam hatinya tetap tak mau menerima. Maka berlangsunglah pernikahan antara Qabil dan Labuda dan Habil dengan Iklimah. Pada suatu hari, Qabil mendatangi Habil yang berada di peternakan. Iblis telah merasuki jiwa Qabil. Pada saat Habil lengah, ia memukul dengan batu besar tepat di kepala Habil. Habil pun meninggal dunia. Seluruh alam seakan merasa duka atas kematian Habil. Sedangkan iblis tertawa melihat apa yang dilakukan oleh Qabil. Qabil merasa kebingungan. Ia tak tahu harus diapakan mayat saudaranya itu. Ia berjalan ke sana kemari sambil membawa jenazah adiknya. Ia merasa menyesal. Air matanya berlinang. Allah memberi ilham kepada Qabil melalui sepasang burung gagak. Ada sepasang burung gagak yang hendak berebut untuk mematuk mayat Habil. Kedua burung itu bertarung sampai salah satunya mati. Burung gagak yang masih hidup lalu menggali lubang dengan paruhnya, kemudian memasukkan gagak yang mati ke dalam lubang itu untuk menimbunnya. Qabil pun melakukan hal yang sama. Sesudah mengubur mayat Habil, ia masih merasa sangat kebingungan. Ia tidak berani pulang. Ayahnya pasti akan menanyakan kemana perginya Habil. Rasa berdosa telah membuatnya ketakutan sendiri. Akhirnya ia melarikan diri. Ia masuk hutan, mendaki gunung, dan menuruni jurang.
Adam dan Hawa sangat bersedih atas kejadian itu. Namun, ia pasrah kepada Allah serta menerimanya sebagai takdir dan kehendaknya. Ia memohon agar Allah mengampuni putranya, Qabil. Itulah tadi kisah Nabi Adam alaihi salam. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya. Dadah.